Milisi perlawanan Islam Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Sabtu 27 April 2024. Setelah bandara, kini drone Irak menghantam pelabuhan Haifa. Serangan itu pun menyebabkan ledakan besar dan kerugian bagi Zionis. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 28 April 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh milisi perlawanan Islam Irak pada Sabtu kemarin. Dalam pernyataannya, perlawanan Irak mengaku melakukan serangan terhadap sasaran vital di Pelabuhan Haifa, wilayah pendudukan Israel. Akibat serangan tersebut, Pelabuhan Haifa mengalami kerusakan. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelum menyerang Pelabuhan Haifa, Irak telah membombardir bandara Israel di Haifa dan Ben Gurion. Selain itu, Irak juga mengaku bertanggung jawab atas pemboman wilayah-wilayah di Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika di Suriah dan Irak. Perlawanan Irak menekankan bahwa sejumlah serangan ke wilayah pendudukan Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap perlawanan Gaza Palestina. Kapal tanker minyak Andromeda Star diserang Houthi Yaman pada Jumat 26 April 2024. Saat melintas di Laut Merah, kapal milik Inggris itu mendadak dihujani dengan 3 drone Houthi. Akibatnya kapal mengalami kerusakan dan terombang-ambing di Laut Merah. Dilansir dari The Jerusalem Post, hal itu diungkapkan oleh pasukan Houthi Yaman pada Sabtu 27 April 2024. Dalam pernyataannya, Houthi mengaku bahwa pasukannya sukses menembakkan rudal ke kapal tanker minyak Andromeda Star di Laut Merah. Houthi pun mengaku bahwa serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Hal itu juga dibenarkan oleh militer Amerika Serikat. Menurut militer Amerika Serikat, 3 rudal balistik anti kapal milik Houthi mengenai kapal Inggris. Sementara nahkoda kapal tersebut mengatakan bahwa imbas serangan 3 drone Houthi itu menyebabkan kerusakan. Namun ia tidak membeberkan soal nasib awak kapal Andromeda Star seusai serangan tersebut. Pasukan Hizbullah membalas kematian seniornya, Rafi Fayez Hassan Nasir Ali, yang terbunuh saat melawan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah menghujani situs Abu Zaid dan markas Brigade Harmon ke-810 di Barak Malik Golani dengan puluhan roket Katyusha. Akibat serangan balasan tersebut, 2 situs Israel itu meledak dan terbakar. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 28 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hizbullah. Menurut Hizbullah, seniornya Rafi Fayez Hassan Nasir Ali terbunuh pada Jumat malam. Tak berselang lama, Hizbullah pun mengaku langsung mengebom 2 situs militer Israel di Israel Utara dengan puluhan roket Katyusha, yakni situs Abu Zaid dan markas Brigade Hermon ke-810 di Barak Malik Golani. Namun sayangnya hingga saat ini Hizbullah tidak merinci kerugian dan total korban dalam serangan tersebut. Diketahui Hizbullah memulai konfrontasi dengan Israel sejak tanggal 8 Oktober 2023 dalam solidaritas untuk Palestina yang menghadapi agresi Israel. Hingga hari ini Hizbullah dan Israel pun masih saling melancarkan serangan di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara. سلام אותם, סלם, בוא לשם, בוא לפה. יואו! מה שהולך פה, יואו! לא, צריך ללכת למקלט, לחמד, זה כבר רציני. למה אתה? זהו, נגמר. וואו! זה היה מטורף. זה פשוט היה הזוי. פשוט היה הזוי. יואו! אחי! תעלה את זה בזה של העדכון. זה היה מטורף! עם הצרחות שלך אני יכול לעלות משהו. בוא'נה, זה היה מטורף, תקשיבו. מה זה הדבר הזה? הכל פה עשן. Landan. Why? Yo.
Yo, Ali. Fucking shit. Kapal Andromeda Star Inggris yang melintas di Laut Merah dihujani dengan 3 drone Houthi pada Jumat 26 April 2024. Akibat serangan tersebut, kapal minyak Inggris itu mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal yang ada di dalam kapal tersebut dilaporkan lolos dari maut. Dilansir dari tribunnews.com, nasib awak kapal Andromeda Star itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, Houthi menyerang kapal Andromeda Star menggunakan 3 rudal balistik anti kapal. CENTCOM pun mengkonfirmasi bahwa serangan Houthi itu membuat kapal Inggris mengalami kerusakan. Meski demikian, CENTCOM membantah adanya korban jiwa imbas serangan tersebut. Bahkan menurutnya, kapal Inggris ini tetap menjalankan pelayarannya seusai diserang oleh Houthi. Diketahui sebelumnya, Houthi terus melancarkan serangannya terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah, Laut Arab, dan juga Samudra Hindia. Houthi menekankan bahwa serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis. Dengan menggunakan roket salvo, pasukan dari Lebanon itu membombardir setidaknya 5 pemukiman Israel. Akibat serangan tersebut, pusat radar pasukan pertahanan Israel atau IDF error dan hancur terkena ledakan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 28 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporan tersebut, pasukan perlawanan meluncurkan rudal salvo besar-besaran ke posisi Israel. Di antaranya ke pemukiman Gunung Meron, termasuk Sofsofa, Haknos, Kafahos, dan juga Bar Yoha. Sejumlah serangan itu pun tepat sasaran dan menimbulkan kerugian cukup besar. Bahkan salah satu radar pusat di pangkalan militer Israel itu pun rusak seusai tersambar ledakan rudal. Insiden penyerangan tersebut juga dibenarkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya meluncurkan sejumlah rudal ke posisi Israel untuk merespons serangan pendudukan Israel terhadap desa-desa di selatan dan rumah-rumah warga sipil. Khususnya serangan pasukan Zionis ke kota Al-Qudzah, Markaba, dan juga Sarbin. Menteri Israel Ben-Gvir yang mengusulkan pengusiran warga Palestina dari Gaza mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Seusai kecelakaan tersebut, Ben-Gvir langsung dikeluarkan dari mobil dan mendapatkan pertolongan. Namun ia tampak tak berdaya dan tergeletak di jalanan. Penampakan Menteri Israel yang tergeletak di jalanan setelah kecelakaan mobil itu beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Ben-Gvir tergeletak di samping mobilnya yang terbalik akibat kecelakaan tersebut. Pria yang mengenakan baju putih itu juga terlihat tidak berdaya, sembari digerubungi oleh beberapa orang. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 28 April 2024, Itamar Ben-Gvir, Menteri Sayap Kanan Israel, mengalami kecelakaan tabrakan hingga mobilnya terbalik saat berusaha menerobos lampu merah. Mobil Ben-Gvir itu terbalik di perempatan jalan di Israel setelah menabrak mobil lainnya. Meski demikian, polisi Israel mengatakan bahwa Ben-Gvir hanya mengalami luka ringan. Selain Ben-Gvir, 2 orang lainnya juga mengalami cedera imbas kecelakaan tersebut. Israel kembali kecolongan dengan perlawanan pada Sabtu 27 April 2024, di mana 2 orang mendadak menyusup ke wilayah tepi barat dan membabi buta menembaki pos militer Israel. Namun Zionis mengklaim bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Dilansir dari i24 News, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara IDF Daniel Hagari pada Sabtu kemarin. Menurut Daniel Hagari, 2 orang penyusup tiba di lokasi kejadian menggunakan sebuah kendaraan. Para penyusup itu pun mendadak menembaki pos militernya di tepi barat dekat Jenin menggunakan senapan M16. Namun Daniel Hagari mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut, baik di pihak warga sipil ataupun di pihak tentara Israel. Sebaliknya, Daniel Hagari justru menyebut bahwa pasukannya langsung memberikan respons cepat atas penyergapan tersebut. Bahkan menurutnya pasukannya berhasil melumpuhkan 2 penyusup tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini pasukan perlawanan belum memberikan respons apapun terkait penyusupan dan penyerangan di pos militer Israel tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.